Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, Bapak Ibu katakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dan jangan sekali-kali ragu mengikuti Dia seumur hidup. Haleluya. Kaulah Tuhan kami dan Dia Raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang benar dan benar. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkau Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, biar segala bangsa akan memuji-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Yesus. Yesus namanya yang benar dan mulia. Kami tidak ragu ya Tuhan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi, kami mau melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kau sahabat, haleluya, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu, sebab Kau jalan, Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidup. Biarlah kerinduan kami supaya semua orang boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau jalan menuju Bapa, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya pada, bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya padanya. Amin. Amin. Mari saya ajak, kita akan bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa Dia pemilik kehidupan, Dia pelukis cakrawala, Dia pencipta semesta. Kami rindu kuasa Tuhan terjadi, kami rindu lawatan Allah terjadi, kami rindu pemulihan Allah terjadi. Sebab Dia adalah segalanya. Haleluya, haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika kita sudah nyatakan betapa besarnya Tuhan kita, janganlah itu sampai di mulut saja, tetapi alami, saksikan, alami dan saksikan, supaya jangan dari kata orang saya mendengar tentang Tuhan, tetapi mata saya melihat dan mengalami. Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Bahwa kami Tuhan semakin setia, bahwa kami Tuhan semakin mengasihi-Mu, sebab Engkau sudah lebih dulu setia kepada kami. Engkau Bapa, Engkau sahabat kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Yesus, hanya Engkau komitmen yang baru. Hanya Engkau juru selamat, hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain di hidup kami. Kau setia, ku yakini ada pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan
kesempatan ini. Datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, apa yang kami cari di dunia ini, itu semuanya sementara. Tetapi kekekalan kami adalah bersamamu Tuhan. Engkau yang pedulikan hidup kami selama masa penumpangan kami di dunia yang sulit ini. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami tahu Engkau setia. Melalui api kami tidak dihanguskan, melalui air kami tidak dihanyutkan Tuhan, sebab Engkau sanggup menjaga kami. Mari sembah. Ku sembah Kau Allahku. Lebih sungguh katakan, hanya Engkau Raja di hidupku Tuhan. Dunia yang memikat kami mau tolak. Kesusahan yang menyakitkan kami mau anggap biasa, karena kemuliaan yang Kau sediakan. Haleluya. Aku tak ditinggalkan. kami Tuhan, kami akan menang bersama Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, waktunya kami mau duduk diam. Taklukkan roh kami, taklukkan pikiran kami. Biar kuasa Tuhan bekerja melalui hamba-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami sekalian. Kami buka hati kami.
Roh Kudus mengerjakan tanah hati kami. Roh Kudus meratakan tanah yang bergelombang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa amin hari ini. Amin. Iya, haleluya. Luar biasa pekerjaan Tuhan dinyatakan atas kita ketika kita orang-orang benar datang kepadanya dengan satu hati, dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kita sudah datang memuji Tuhan, kita merasakan bagaimana Tuhan menyatakan hadiratnya hari ini, dan kita percaya hati kita masing-masing telah diubahkan Tuhan, ya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, amin. Yang berbeban berat Tuhan angkat, amin. Pulang jangan dibawa lagi bebannya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita temanya masih dalam tema yang sama dalam 1 bulan ini, yaitu memenangkan jiwa, ya, memenangkan jiwa sampai akhir bulan ini. Nanti bulan September akan ada tema yang baru lagi, ya, akan ada tema yang baru lagi. Judul firman Tuhan hari ini adalah tujuan yang sama, ya, tujuan yang sama. Kalau kita berbicara tujuan, kita pasti berbicara tentang goal, ya. Kita berbicara tentang sasaran, kemana kita akan bawa, ya, apa yang akan kita tuju, gitu ya, apa yang akan kita capai di depan kita, gitu ya, di depan kita itu adalah tujuan. Kalau saya tadi berangkat, tujuan saya adalah ke gereja dan saya harus sampai di gereja. Bagaimana cara saya supaya bisa sampai ke gereja? Apa yang saya pakai, apa yang saya bawa, ya, itulah nanti yang akan saya pakai, ya, yang akan nanti akan menyampaikan saya di gereja. Yang pertama saya bawa motor, ya, itu yang saya bawa, ya, karena saya belum punya mobil, saya bawa motor dan saya sampai juga. Kalau Bapak Ibu punya sepeda, dari rumah ke sini pakai sepeda, sampai enggak? Sampai. Ada yang punya mobil, sampai, tapi belum ada yang pakai helikopter, amin. Karena kita masih bingung mau ditaruh di mana, ya, belum ada tempatnya, ya. Kita berbicara tentang seorang pahlawan yang bernama Gideon. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar nama ini, ya, Gideon gitu. Tapi biasanya tidak terlalu sefamiliar Daud, Musa, Daniel dan yang lain-lainnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Gideon ini juga seorang pahlawan yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk dapat menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu, ya. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 20 sampai 22, ya, adalah teks hari ini berbicara tentang Gideon, ya. Latar belakang Gideon, dia adalah seorang keturunan Efraim, ya. Keturunan Efraim. Bapak Ibu tahu bahwa Efraim itu bersaudara dengan bersama-sama dengan Israel. Mereka hidup bersama-sama. Pada waktu zaman Gideon ini, bangsa Israel tidak sedang menyembah Tuhan. Mereka menyembah para Baal pada saat itu. Dan keadaan bangsa Israel saat itu sedang dalam tekanan oleh bangsa Midian. Ya, saya mau cerita sedikit supaya kita tahu alurnya. Mereka ada dalam jajahan bangsa Midian. Apa yang Israel dapatkan, hasil kebun, hasil ladang, hasil ternak, oleh bangsa Midian dirampas, direbut, ya. Sehingga apa, bangsa Israel merasa ketakutan. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan-tekanan dari bangsa Midian. Dan pada saat itu bangsa Israel banyak yang tinggal di gua-gua, banyak yang tinggal di gunung-gunung. Oleh karena mereka takut dengan bangsa Midian, Bapak Ibu. Bangsa Midian bukan bangsa keturunan Israel, ya, bukan keturunan Israel. Nah, pada saat itu tahu sendiri Bapak Ibu, bangsa Israel itu bangsa yang termasuk tegar tengkuk, ya. Kadang-kadang mereka datang kepada Tuhan, setelah bertobat mereka datang menyembah Tuhan, setelah itu mereka lari dari pertobatan, dan setelah itu mereka bertobat lagi, seperti itu. Dan pada saat itu bangsa Israel di dalam tekanan, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan itu yang terus penuh dengan kasih karunia-Nya. Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel dan Tuhan mengirimkan seorang malaikat.
Dia mengirimkan seorang malaikat untuk mengatakan kepada Gideon memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian pada waktu itu. Ketika malaikat berbicara kepada Gideon, Gideon merasa gak percaya. Kenapa harus saya? Saya ini keturunan bangsa Efraim. Kenapa harus saya? Dan tahukah Bapak Ibu bahwa bangsa Efraim adalah bangsa yang sukunya paling sedikit, ya sedikit, tidak seperti bangsa Israel. Kenapa harus saya? Dan ketika pada saat itu Gideon menguji apakah itu benar daripada Tuhan. Berapa kali dia menguji ya perintah malaikat dan ternyata benar. Akhirnya dia mengerahkan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi ketika bangsa Israel dikerahkan sebanyak 32.000 orang. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan tidak mau jumlah yang besar. Tuhan mau disedikitkan lagi, 20.000. Tuhan mau disedikitkan lagi menjadi 10.000. Dan setelah 10.000 Tuhan mau lebih sedikit lagi. Kenapa Tuhan mau lebih sedikit? Ya. Dan pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Gideon, perintahkan bangsa Israel yang 10.000 ini untuk mereka minum ke sungai yang mengalir. Dan ketika mereka minum, terjadilah seperti kayak kualifikasi apa ya, di audisi gitu ya. Kalau nyanyi itu di audisi ya. Siapa-siapa yang layak menjadi prajurit pada saat itu untuk melawan bangsa Midian. Dan dari 1.000 orang hanya 300 yang layak di pemandangan Tuhan. Dan Gideon melihat, kenapa mereka layak? Ada perbedaan ketika mereka meminum air sungai tersebut. Ketika mereka dikerahkan ke sungai, ada yang saking hausnya, Bapak Ibu tahu kalau udah haus ya, kanan kiri gak peduli, yang penting minum dulu. Setelah minum, ya udah nanti lapar masih bisa ditahan. Tapi kalau haus siapa yang tahan Bapak Ibu ya? Bangsa Israel kehausan, ada yang meletakkan senjatanya langsung minum ke air saking hausnya. Ada yang nggak peduli lagi musuh, mereka melemparkan senjatanya, pokoknya mereka yang penting minum. Tetapi dari ke 10.000 orang ini Tuhan melihat ada 300 orang yang mereka minum dengan tetap waspada, tetap memegang senjata, tetap memakai tangan dengan perlahan-lahan untuk minum. Dan Tuhan katakan 300 orang inilah yang akan mengalahkan 135.000 orang. Luar biasa. Sebelum bertindak, Tuhan memilih terlebih dahulu siapa-siapa yang layak untuk dipakai Tuhan. Dan yang lainnya disuruh pulang. Bukan dihukum Bapak Ibu, tetapi disuruh pulang. Karena 300 orang inilah yang layak untuk dipakai Tuhan mengalahkan bangsa Midian pada waktu itu ya. Nah, dari ayat ini saya melihat ada kerjasama ya, ada kerjasama dari 3 pihak. Yang saya lihat ketika saya membaca, saya dari dulu agak kurang paham cerita tentang Gideon ini gitu ya. Kenapa harus 10.000? Kenapa 20.000? Kenapa 10.000? Kenapa hanya 300 gitu ya? Ternyata sebelum ayat itu Tuhan mau bahwa Tuhan tidak menghendaki jumlah ya, tetapi kualitas. Nah, saya melihat ada 3 pihak di sini yang memiliki andil besar dalam mengalahkan bangsa Midian. Yang pertama adalah Allah. Saya melihat dari sisi pandang Allah, sudut pandang Allah, ya, sudut pandang Allah. Bapak Ibu, visi itu dari mana? Visi dari Tuhan, amin. Dan misi yang mengerjakan siapa? Pak Joner. Bukan, kita semua ya. Kita semua yang mengerjakan misi. Oleh karena itu saya katakan tadi, saya dari rumah ke sini itu visi saya datang ke gereja. Misi saya adalah apa yang saya gunakan untuk mencapai visi tersebut. Itulah misi Bapak Ibu. Amin. Ada yang pakai segala macam cara, ada bentuk sosial, ada bentuk ini, itulah misi. Sedangkan visi adalah tujuan kita, tujuan Allah, supaya semua orang masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan semua orang mendengarkan firman Tuhan, mengenal siapa Tuhan. Dan saya pelajari dari Allah, ya. Di sini dikatakan bahwa Allah bukan melihat banyaknya jumlah, supaya apa? Di dalam ayat 7, kita tadi belum baca ya, di dalam ayat 7 ayat 20 sampai 22, saya mau bacakan. Hakim-Hakim 7 ayat 20 sampai 22.
Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Nah, di situ ada kerjasama antara 300 orang ini untuk mengalahkan bangsa Midian. Yang saya lihat, sebenarnya Tuhan bukan melihat banyaknya jumlah. Supaya apa? Di dalam ayat 2 di Tuhan sudah katakan di situ bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang akan menyelamatkan aku. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah tidak melihat jumlah. Supaya apa? Supaya manusia menyadari bahwa kemenangan yang diperoleh bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan Tuhan. Untuk kita mencapai visi Tuhan bukan dengan kekuatan manusia, bukan seberapa banyaknya orang yang bekerja, ya, tetapi berkualitasnya umat Tuhan mengerjakan visi Tuhan itu. Firman Tuhan katakan, ladang sudah menguning, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena tidak banyak orang yang mau bekerja untuk menuai ladang Tuhan. Amin. Tidak banyak orang. Dan bersyukurlah kalau kita menjadi bagian dalam misi Tuhan, visi Tuhan. Berarti kita menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Seperti 300 orang ini. Dan Tuhan tidak melihat berapa banyaknya jumlah. Tetapi Tuhan mau oleh karena semua yang dilakukan karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, dari sudut pandang Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan memakai siapa saja. Seperti sebelum-sebelumnya saya katakan, bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba Tuhan untuk dapat memperkenalkan orang lain kepada Kristus. Bukan pekerjaan hamba-hamba Tuhan, tetapi kita semua yang dipakai oleh Tuhan. Siapa saja. Aku gak punya keahlian, aku gak sekolah teologi. Gimana aku aja firman Tuhan gak tahu, ya. Aku aja taunya dari Matius, Markus itu aja yang aku hafal cuman 4 perikop, itu perikopnya doang, nama ininya doang, kitabnya doang, isinya mas saya nggak tahu, ya. Bukan itu yang Tuhan mau, tetapi kualitas hidup kita, bagaimana hati kita, ya, untuk kita mau melayani Tuhan, ya. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan memakai siapa saja dengan cara apa? Dengan cara menguji hatimu. Ya, Tuhan memakai orang-orang yang sudah teruji. Bukan hal yang gampang memang. Lah daripada saya susah-susah lah membawa jiwa-jiwa, udah ada kok yang kerja di situ. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Ya, dan Tuhan mau kita melayani bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat. Ya, bukan karena kita mampu, tetapi oleh karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau saudara punya tetangga yang kira-kira perlu untuk diberitakan Injil, enggak perlu langsung ngomong percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Saksikan bagaimana hidupmu, bagaimana pertolongan Tuhan atas hidupmu, dan Tuhan akan memakai kesaksianmu untuk mengubahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Kristus di sekitar kita dan mereka butuh. Dan firman Tuhan mau kita menjadi penuai semuanya, penuai. Ya, bukan hanya hamba Tuhan tetapi kita semuanya. Kita semua belajar. Kalau kita mau, Tuhan akan memberi kuasa itu dalam diri kita. Amin. Berdoalah supaya Tuhan memampukan kita untuk kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Yang kedua, saya melihat dari sisi Gideon. Dia seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Kenapa Gideon yang dipilih oleh Tuhan? Ya. Kenapa Gideon? Kenapa bukan keturunan Israel yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Ya, saya melihat di sini karena Gideon memiliki hati atau dia peka terhadap suara Tuhan. Di dalam ayat 15 saya baca,
Segera sesudah itu Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Berapa kali malaikat datang kepada Gideon, berapa kali Gideon menguji, dan ketika dia menguji ternyata benar itu suara Tuhan dan dia melakukannya. Ya. Gideon memiliki kepekaan. Dia seorang pemimpin yang memiliki kepekaan akan Tuhan. Ya. Oleh karena itu Tuhan memilih terlebih dahulu pemimpin, ya, bukan memilih prajurit dulu, ya, memilih pemimpin dulu, sehingga pemimpin ini dipakai untuk dapat memilih prajuritnya mengalahkan bangsa Midian. Jadi kita tahu bahwa pemimpin itu adalah otoritas kita, amin. Ketika kita menjalankan misi Tuhan, ada pemimpin di atas kita dan kita perlu hormati siapapun dia, ya, mungkin dalam pelayanan kita, ya, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, pemimpin adalah pilihan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan pemimpin adalah pilihan Tuhan. Dan saya melihat hati seorang pemimpin. Gideon memiliki hati yang luar biasa. Dia bijaksana. Bahkan ketika bangsa Efraim itu protes kepada Gideon. Kenapa kok kami gak dipilih? Kamu kan bangsa Efraim, wajar ya biasanya kayak gitu, nepotisme ya. Kok kamu kan orang dari Sumatera, kok gak milih saya? Kok kamu milihnya dari orang yang berasal dari suku Jawa? Biasanya begitu. Tetapi dengan hati yang penuh kasih, dengan jawaban yang penuh kasih, Gideon menjawab orang Efraim pada saat itu, ya. Di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Diprotes dia. Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini? Jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abizer? Memang Efraim menyusul, ya, pertempuran itu karena mereka berhasil juga menyerahkan 2 raja. Ayat 3 dikatakan Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia, ya. Tujuan yang sama, ya. Ada pemimpin yang bisa mengayomi orang-orang di bawahnya. Kalau kita dipilih menjadi pemimpin, kita mau belajar mengayomi orang-orang bawahan kita, ya, memiliki tujuan yang sama. Ya, kita harus bijaksana. Sulit, iya sulit, sangat sulit. Ya, apalagi menghadapin anak buah yang mungkin IQ-nya lebih tinggi dari kita. Waduh, itu sulit banget, ya. Tapi Tuhan memberikan kemampuan. Karena apa? Tuhan memilih terlebih dahulu seorang pemimpin, baru anak buahnya. Bagaimanapun otoritas itu ada di atas pemimpin, dan seorang pemimpin harus kita hormati siapapun dia. Amin, Bapak Ibu. Kita belajar dari firman Tuhan ini, menghormati seorang pemimpin, ya. Yang ketiga, saya melihat dari sisi umat Tuhan, ya. Di dalam ayat 22 dan 23 tadi dikatakan bahwa sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ya, saya baca yang ayat 22-nya saja. Saya melihat dari umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang tahu bahwa ia dipilih Tuhan. Dari ke-300 orang ini yang saya lihat, mereka memiliki kualitas karakter yang luar biasa. Bukan karena gagah, bukan karena jabatan, bukan karena kuat, bukan karena badan yang kekar, itu yang dipilih Tuhan, bukan. Tetapi karakter kita itu yang dipilih Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, ya. Sikap kita di hadapan Tuhan itu yang dipakai Tuhan, ya. Tuhan memilih orang-orang yang sudah teruji
untuk dapat melakukan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar menghargai Tuhan yang sudah memilih kita. Kalau kita ada di tempat ini, kalau kita dipercayakan pelayanan, Tuhan yang milih, bukan Bapak Gembala, bukan Ibu Gembala. Tuhan menaruhkan hikmat itu ya kepada ketua komsel, kepada koordinator, ketika kita ditunjuk untuk melakukan pelayanan. Terima, karena apa? Itu Tuhan sudah taruhkan hikmat itu. Nih si Joshua, dia jadi fotografer. Ya, mungkin Joshua, aduh saya sebenarnya pengen khotbah gitu ya. Tapi kok kayaknya Om Bondandi nggak ngerti-ngerti saya gitu ya. Tapi Tuhan lagi suruh di sini, nggak apa-apa Jos ya. Nanti 3 tahun lagi, amin. Iya. Kalau kita punya keinginan yang sesuatu pengen seperti ini tapi belum dipercayakan, ya tunggu, berarti Tuhan belum nyuruh pemimpin untuk nunjuk kita, amin. Oleh karena itu kita harus punya karakter penundukan diri di bawah pemimpin, di bawah tangan Tuhan, di bawah pemimpin kita secara manusia. Haleluya. Yang saya lihat di sini dari umat Tuhan yang dipilih Tuhan, ketika itu dikatakan bahwa mereka tetap memegang senjata, mata mereka tetap ke depan dan waspada, tetap menggunakan telapak tangan untuk mengambil air minum, dan di situ dikatakan mereka tetap waspada. Tetap waspada Bapak Ibu dalam situasi seperti itu. Kita umat Tuhan, mari kita tetap waspada. Situasi saat ini sulit, kita tetap waspada ya. Dan kita tetap melihat siapa-siapa yang perlu pelayanan kita ya. Sebenarnya ini bolak-balik kita katakan ya, firman Tuhan ini terus mengingatkan kita ya, bahwa tujuan Allah adalah dapat menyelamatkan orang-orang yang terhilang ya. Saya ada kesaksian ketika saya waktu itu pelayanan di Palembang, ada tamu ya, dia dari seberang, dan dia kesaksian, dia bilang gini, saya punya tetangga banyak orang Kristen. Yang saya sesalkan adalah tidak ada satupun orang yang menyaksikan tentang Kristus kepada saya. Sehingga apa, saya mengenal Kristus karena kasih Tuhan sendiri, tidak ada yang memberitakannya ya. Padahal mereka merasa ada yang kosong di dalam hati mereka. Gak ada satupun yang beritakan Kristus ya, menyaksikan Kristus kepadanya. Dan oh iya ya, ternyata mereka juga rindu. Mungkin ada alasan, ya saya takutlah nanti takut ditolak. Ya memang resiko kita sebagai umat Tuhan itu yang pertama ditolak. Amin. Itu kita harus tahu, resiko kita pasti ditolak. Tapi penolakan itu ketika kita tidak putus asa, kita tahu caranya, maka perlahan-lahan Tuhan akan membukakan cara-cara yang lebih baik lagi untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa menjangkau jiwa, untuk kita bisa bersaksi di pasar, bersaksi di sekolah, bersaksi di mana, di tempat kerjaan kita bersaksi ya. Saksikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kita punya tujuan yang sama, banyak jiwa dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Jiwa dimenangkan, keluarga kita dimenangkan, tetangga kita dimenangkan ya, teman-teman kita semua dimenangkan, dan mereka mengenal Injil Kristus. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan datang setelah semua orang mendengar Injil Kristus. Mari kita tetap waspada, mari kita tetap berjaga-jaga dan menjaga kepercayaan Allah ya. Jangan cepat terpengaruh dengan hal-hal dunia ya, mensyukuri segala sesuatu ya, menerima apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bersama-sama bekerja meraih kemenangan, maka akan banyak jiwa yang dimenangkan. 2 Korintus 4 ayat 7 ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya. Apa yang kita lakukan? Bukan karena kekuatan kita.
Jangan merasa mampu sehingga engkau melupakan itu kekuatan Tuhan. Ya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, keterkenalan kita, tetapi oleh karena karya Tuhan, kuasa Tuhan. Dan lihatlah, akan banyak orang-orang yang dipakai Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, yang kita anggap mereka termarginalkan, ya. Mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memilih umat-Mu seperti bangsa Israel. 300 orang dapat mengalahkan 135.000 orang. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan senjata, tetapi dengan hikmat. Ketika bangsa Israel membunyikan bunyi-bunyian, memakai obor, dan orang Midian kucar kacir, mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ketika Engkau bertindak Tuhan, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa terselesaikan. Meskipun itu berat bagi kami, meskipun itu besar bagi kami Tuhan, kuasa yang Kau berikan Tuhan, ajarkan kami untuk kami memakainya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau pakai kami Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Engkau pakai kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam diri kami, bahwa Engkau bisa memakai siapa saja Tuhan. Engkau tidak melihat secara fisik seperti manusia melihat, tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat hidup kami Tuhan. Baik kecil, baik muda, baik tua, Engkau bisa memakainya Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa Tuhan. Siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu hanya kepadamu saja Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.